Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dan keluarga, yaitu satu istri dan satu anak usia 4 tahun berdomisili di kota Bandung pada saat ini. Dan saya melayani di Gereja Injili Indonesia Hock Im Tong, khususnya di dalam pelayanan ibadah dan musik. Saya sungguh bersyukur bagaimana Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, Tuhan memperlengkapi. Dan saya sungguh mengalami bagaimana Tuhan menuntun langkah demi langkah di dalam hidup saya. Saudara, pertanyaan bagi setiap kita adalah, untuk apa saya dan saudara itu diciptakan oleh Tuhan di dunia ini? Apakah saudara pernah memikirkan, untuk apa Tuhan itu menciptakan saya di dunia ini? Mungkin jawaban secara general kita bisa berkata untuk memuliakan Tuhan. Tapi adakah jawaban secara spesifik? Kenapa ada seorang Riko Komala Tuhan ciptakan di dunia ini? Kenapa saudara itu dilahirkan di dunia ini? Kalau kita lihat siklus kehidupan ini, kita semua dilahirkan, kemudian sekolah, ada yang kuliah, S1, S2, ada yang mungkin sampai S3, kemudian kita bekerja dan sampai satu masa di dalam masa lanjut usia. Itulah siklus kehidupan manusia. Tapi pernahkah kita berpikir, apa tujuan Tuhan? Kenapa saya ada di dunia ini? Saudara, bulan ini kita akan belajar tentang terpanggil untuk memberi diri. Dan hari ini secara khusus kita akan belajar dari Yohanes Pembaptis. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 23, Yohanes Pembaptis berkata, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Saudara, Yohanes Pembaptis tahu betul kenapa dia diciptakan di dunia ini. Dia adalah orang yang menyuarakan akan panggilan pertobatan. Orang yang dipakai oleh Tuhan supaya orang itu datang, berbalik, bertobat. Itulah Yohanes Pembaptis. Dan kemudian di dalam pasal 3 ayat 30 yang menjadi tema kita. Dia berkata, "Ia, yaitu Yesus, harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Saudara, di sini ada karakter kerendahan hati. Dan tentunya bukan tinggi hati dan bukan juga rendah diri. Kalau tadi kita menyanyikan pujian, dia harus bertambah. Ya, dia harus makin bertambah. Tetapi ada satu frase di dalam pujian itu, "Ku di tempat paling belakang." Saudara, jangan diartikan secara harafiah. Orang Kristen suka sekali di tempat paling belakang. Coba perhatikan, kalau tadi ke gereja duduk di bagian belakang, ya. Rendah hati, kira-kira seperti itu. Tetapi sesungguhnya itu bukan rendah hati. Mungkin lebih mendekati kerendah diri. Saudara, mari kita belajar bagaimana kita memiliki karakter kerendahan hati ini. Mari kita sama-sama membuka Alkitab dari Yohanes pasal 3. Kita akan baca dari ayat 22 sampai 30. Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 30. Demikian firman Tuhan. "Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, 'Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya.' Jawab Yohanes, 'Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita ketika mendengar suara mempelai laki-laki itu.
Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara, mari kita bersama-sama berhati-hati akan dosa kesombongan atau dosa kecongkakan. Bukan hanya orang yang punya segala-galanya, orang yang kaya yang bisa sombong. Kadang-kadang orang yang tidak punya apa-apa, orang yang hidupnya terbatas juga bisa sombong. Mungkin ketika dia tidak mau dibantu, tidak mau menerima pertolongan, di situ dia juga bisa sombong. Saudara, kita perlu hati-hati dengan dosa kesombongan. Karena dosa kesombongan ini seperti oksigen yang masuk ketika kita bernafas. Tanpa kita sadari, oksigen itu sudah ada di dalam tubuh kita. Begitu juga dengan dosa kesombongan. Tanpa kita sadari, itu bisa terjadi dan masuk di dalam hidup kita. Saudara, Yakobus 4 ayat 6 berbunyi apa? Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita belajar punya karakter kerendahan hati. Sehingga kita dapat berkata, Yesus harus semakin besar, tetapi aku semakin kecil. Saudara, ini sangat berbeda dengan dunia yang kita tinggali ini. Spirit di dunia ini mau jadi apa? Mau jadi juara, mau jadi ranking, mau jadi yang terbaik. Kalau kita bekerja pasti kita ingin sukses, ingin berhasil. Itu satu hal yang normal, bukan? Dan kalau di konteks sosial media, kita mau jadi terkenal. Dan berapa banyak kita yang post di sosial media, kemudian kita lihat berapa banyak like, berapa banyak viewer. Dan itu sangat mudah menyombongkan diri kita. Saudara, tetapi mari kita sama-sama belajar bagaimana kita punya karakter rendah hati. Sehingga kita dapat berkata, Pak, Yesus harus semakin bertambah, semakin besar. Mari kita belajar yang pertama, kita melihat bahwa segala sesuatu hanya oleh karena Tuhan. Saudara, di dalam pasal 3 ayat 27, Yohanes Pembaptis itu berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau itu tidak dikaruniakan dari sorga. Saudara, Yohanes Pembaptis tahu dan sadar betul bahwa ketika dia membaptiskan orang, itu anugerah Tuhan. Ketika orang bisa datang, orang bisa mengaku dosanya, orang memberi diri dibaptis, itu hanya karena anugerah Tuhan. Hari ini mungkin kita memperbaiki diri supaya apa? Kita punya daya tarik. Saudara, itu gak salah. Tetapi ketika orang-orang datang, orang-orang bisa merespon, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Segala sesuatu hanya karena anugerah Tuhan. Kemudian kalau kita lihat, Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang sangat-sangat hebat, luar biasa. Kenapa? Karena dia adalah orang yang dinubuatkan di perjanjian lama. Tidak ada seorang pun di ruangan ini yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Yohanes 40 ayat 3 itu berkata, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ada alasan bagi Yohanes Pembaptis untuk menyombongkan dirinya. Karena dia sudah dinubuatkan dan dia adalah orang yang hebat luar biasa. Tetapi dia sadar, bukan karena kehebatannya, bukan karena fasih lidah, bukan karena kecakapannya. Semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Mari kita melihat bahwa segala sesuatu hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini setiap kita boleh hadir di rumah Tuhan, itu anugerah Tuhan. Ada sekian banyak orang yang tidak punya kesempatan memasuki bulan Juni dan hadir hari Minggu di rumah Tuhan. Mungkin belum tentu ada orang punya kesempatan itu. Orang punya kesempatan, kerinduan. Tapi satu kali ketika misalnya dirawat di rumah sakit, tidak ada kesempatan untuk beribadah di rumah Tuhan.
Bahkan kalau saudara bisa melayani di rumah Tuhan, itu satu anugerah Tuhan. Kalau saudara melihat gedung gereja punya fasilitas seperti ini, itu ada bagian dari orang-orang yang mungkin mengerjakan, orang-orang yang memberikan persembahan. Tapi semuanya itu anugerah Tuhan. Dan kita belajar apa? Bersyukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan. Dan kalau kita lihat keluarga kita punya pasangan, punya anak, punya orang tua, itu hanya karena anugerah Tuhan. Setiap aktivitas, pekerjaan, Tuhan masih berikan kesehatan, itu anugerah Tuhan. Mari kita melihat keseluruhan hidup kita, bersyukur karena semuanya adalah anugerah Tuhan. Kemudian bagaimana kita belajar untuk rendah hati? Yang kedua, mari belajar untuk mengenal siapa Tuhan dan siapa diri saya secara pribadi. Nah, Yohanes Pembaptis kenal betul siapa Tuhan. Kalau saudara lihat di pasal 1 ayat 26 sampai 27. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Dia yang datang kemudian daripadaku, yaitu Tuhan Yesus. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara, membuka tali kasut atau tali sepatu itu hal yang paling rendah. Dan juga Yohanes Pembaptis menyadari, buka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu berarti apa? Dia kenal bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang layak disembah, ditinggikan, dan dia bukan siapa-siapa. Kemudian kalau kita lihat di pasal 3 ayat 31 dan seterusnya. Dia menyatakan apa? Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Dia kenal betul bahwa Tuhan yang disembah itu Tuhan yang di atas segala-galanya. So, pertanyaan bagi kita, seberapa dalam saya dan saudara itu mengenal Tuhan? Saudara, mengenal Tuhan itu harus dibangun dengan apa? Dengan relasi. Melalui firman, melalui doa. Saudara, kalau ditanya berapa sering saudara dan saya itu baca firman dan berdoa. Saudara mungkin katakan setiap hari Minggu saya baca firman, saya berdoa. Jangan-jangan itu hanya merupakan apa? Ritual. Merupakan kebiasaan. Saudara, dalam satu kelompok sharing, kami pernah satu kali itu membahas tentang saat teduh. Berapa sering, bagaimana kita melakukan saat teduh, pagi hari atau malam hari, bagaimana caranya. Dan ada seorang rekan yang berkata, saya biasanya itu merenungkan firman, berdoa itu kalau di dalam perjalanan, lagi naik motor. Saudara, gak salah. Di dalam perjalanan kita merenungkan firman, kita berdoa. Bukankah itu juga Alkitabiah ya? Merenungkan firman itu siang dan malam. Tapi kalau relasi dengan Tuhan dibangun hanya sambil di jalan, itu menjadi tanda tanya. Kalau saya dan saudara mau kenal seseorang, apa yang kita lakukan? Kita prioritaskan waktu untuk saling mengenal satu dengan yang lain dengan relasi. Ini bagi Bapak Ibu yang sudah menikah, coba ingat waktu lalu sedang PDKT, sedang pendekatan, mau kenal seseorang yang mau kita tembak itu. Bagaimana caranya? Wah, itu intens sekali membangun relasi. Entah bagaimana caranya kita ingin sekali untuk membangun relasi, betul? Supaya lambat laun kita mengenal. Tapi pada waktu sudah menikah, ternyata kita juga belum kenal betul. Dan pengenalan itu terus berlanjut dengan apa? Dengan relasi. Saudara, waktu bicara mengenal Tuhan, itu bukan sekedar mengenal tentang Tuhan. Kalau sekedar mengenal tentang Tuhan, itu berarti kita hanya tahu. Saya percaya saudara banyak yang berasal dari keluarga Kristen. Yang sudah dari kecil sekolah minggu,
tahu tentang Tuhan, dengar tentang Tuhan. Tetapi itu baru sampai level apa? Mengenal tentang Tuhan. Berapa dalam setiap kita mengenal Tuhan dengan membangun relasi dengan Tuhan. Saudara yang hari ini berkata dalam hati saya, saat teduhnya bolong-bolong. Saya nggak punya waktu prioritas secara khusus untuk berelasi dengan Tuhan. Ayo mulai hari ini. Bangun relasi dengan Tuhan, kenal Tuhan. Dengan apa? Firman dan doa. Saudara, mengenal akan Tuhan itu akan membawa kita untuk mengerti tujuan dan panggilan hidup ini. Kalau kita kenal Tuhan, kita lambat laun itu mengerti Tuhan menciptakan saya di dunia ini untuk apa? Untuk tujuan apa? Untuk tujuan spesifik apa? Tadi di awal saya bertanya, untuk apa saya dan saudara diciptakan di dunia ini? Bagaimana cara kita tahu? Kenal Tuhan. Baca firman, berdoa, tanya kepada Tuhan. Dan waktu kita mengerti tujuan dan panggilan hidup ini, fokusnya itu hanya Tuhan. Terus waktu bicara panggilan, ini bukan hanya bicara panggilan hamba Tuhan secara full timer. Tetapi siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun peran kita, itulah pekerjaan, panggilan yang Tuhan berikan. Saudara, waktu kita mengenal Tuhan, itu pada akhirnya membawa kita mengenal diri sendiri. Saudara, kali ini adalah kedua kali saya datang ke kota Manado. Pertama kali itu 13 tahun yang lalu. Juga ke Gemim Kristus. Juga di bulan Juni. Dan pada masa itu adalah masa-masa di mana saya menggumuli Tuhan mau apa di dalam hidup saya. Sebelumnya saya pernah bekerja di sebuah perusahaan dan di masa-masa itu saya bergumul. Karena saya berpikir, saya melihat saya tidak akan mengakhiri hidup seperti ini. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan mau apa dalam hidup saya? Sampai suatu kali itu saya pergi ke rumah doa. Mencari apa yang Tuhan mau. Saudara tahu apa yang terjadi? Pada waktu saya pergi ke rumah doa dan saya berdoa di sana. Saya berdoa, saya tanya kepada Tuhan, Tuhan mau apa dalam hidup saya? Tuhan punya kehendak apa? Amin. Setelah saya buka mata, tidak terjadi apa-apa. Saya kembali bekerja, kembali melayani di gereja, melanjutkan aktivitas. Tetapi secara ajaib 4 tahun setelah itu, Tuhan menjawab. Dan Tuhan membukakan dan memberikan konfirmasi demi konfirmasi. Dan pada waktu kita mengenal Tuhan, Tuhan membukakan apa? Saya mulai mengenal diri saya. Oh, saya orangnya begini. Tuhan merancang saya dengan karunia, dengan talenta ini. Tuhan punya rencana ini untuk hidup saya. Saya mulai apa? Mengenal diri saya sendiri. Mulainya dari apa? Kenal Tuhan. Saudara, Yohanes Pembaptis sangat mengenal dirinya sendiri. Kalau saudara lihat di dalam pasal 3 ayat yang ke-28. Dia sungguh mengenal dirinya bahwa dia adalah orang yang diutus untuk mempersiapkan orang lain datang kepada Tuhan. Dia sadar siapa dirinya. Untuk apa dia diciptakan di dunia ini. Dia adalah orang yang mendahului Tuhan untuk membukakan jalan. Saudara, siapakah utusan, siapakah orang yang mendahului itu? Beberapa tahun yang lalu di Indonesia ini kedatangan seorang raja yang besar, yaitu Raja Salman. Nah, dikatakan sebelum raja ini tiba di Indonesia, ada 138 tim pendahulu yang tiba. Dan secara luar biasa, mereka itu membawa eskalator, bawa tangga, mungkin bawa kendaraan, bawa barang-barang yang lain, bawa toilet secara khusus, dan 138 tim pendahulu ini adalah orang-orang yang mempersiapkan kedatangan sang raja. Saudara, tapi fokusnya bukan di 138 orang ini, betul?
Sampai hari ini kita nggak tahu siapa saja list nama 138 orang itu. Fokusnya siapa? Fokusnya adalah Sang Raja. Saudara, Yohanes Pembaptis tahu betul bahwa dia adalah orang yang diutus mempersiapkan jalan, membuka jalan. Saudara, waktu usia pemuda, saya melihat, saya bergumul, dan saya mendapatkan hidup saya adalah untuk bawa orang lain kepada Tuhan. Baru sampai di situ, saudara. Tapi terus bergumul, berdoa, menjalani setiap aktivitas. Dan akhirnya lambat laun saya menemukan ada tools yang Tuhan berikan, ada alat yang Tuhan berikan, yaitu musik. Membawa orang kepada Tuhan melalui tools alat musik. Itu yang Tuhan bukakan di dalam hidup saya. Satu perjalanan yang gak sebentar, tetapi bertahun-tahun di dalam menggumuli akan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, kembali ke Yohanes Pembaptis. Di ayat 29 dia juga sangat-sangat mengenal siapa dirinya. Bahwa dia adalah sebagai sahabat mempelai laki-laki. Kalau zaman sekarang istilahnya adalah best man. Best man itu adalah sahabat dari mempelai laki-laki. Saya pernah beberapa kali sebagai best man. Dan saya juga masih ingat pada waktu kami menikah, best man saya itu ada 4 orang. Ya, 4 orang. Dan mereka adalah orang yang benar-benar ada di sekitar saya, mendukung saya, mensupport saya. Saya ingat betul waktu malam sebelum pernikahan itu saya tidak bisa tidur. Wah, itu begitu lelah sekali. Dan pagi-pagi waktu para best man itu datang, mereka berdoa untuk saya. Terus kemudian para best man itu yang mempersiapkan segala sesuatunya. Membawakan tisu, membawakan piagam, ada yang jadi supir, dan itu menjadi orang-orang yang di sekitar mempelai laki-laki. Soalnya di dalam konteks pernikahan Yahudi, lebih hebat lagi. Yang namanya best man itu mempersiapkan segala macam detail pernikahan. Mungkin kalau disebut event organizer-nya itu para best man-nya itu. Kemudian yang membawa mempelai wanita ke mempelai pria itu juga para best man itu. Tetapi tetap fokus dari pernikahan itu bukan best man. Mempelai laki-laki dan perempuan. Di sini ada calon mempelai ya, laki-laki dan perempuan. Ini yang akan jadi fokus utama di dalam pesta pernikahan itu. Kita tidak tahu dan gak perlu tahu siapa best man dan bridesmaid-nya. Tetapi yang jadi fokusnya apa? Pengantinnya. Saudara, itulah yang disadari oleh Yohanes Pembaptis. Dia sadar dirinya sebagai sahabat mempelai laki-laki. Saudara, yang menarik di ayat 29 ini, dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu mengenal dirinya itu sebagai suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Memanggil orang lain untuk bertobat. Tetapi waktu Tuhan Yesus hadir, dikatakan apa? Dia berdiri dekat Yesus dan mendengar suaranya, maka dia bersukacita dan sukacita itu menjadi penuh. Saudara, yang menarik apa? Dia tahu Yohanes adalah suara yang berseru-seru. Tetapi pada waktu dia mendengar suara Tuhan, itu membuat sukacita dia menjadi penuh. Karena apa? Fokus yang terutama di dalam hidupnya adalah Tuhan Yesus. Saudara, dengan demikian, waktu kita mengenal Tuhan, kita mengenal diri sendiri, kita nggak sembarangan hidup. Orang yang tidak tahu diri, orang yang hidupnya suka-suka sendiri, pasti tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya berpusat kepada diri sendiri, bukan berpusat kepada Tuhan. Tapi orang yang kenal Tuhan, orang yang kenal siapa diri, pasti fokus hidupnya kepada Tuhan. Dan dia bisa berkata apa?
biarlah Tuhan yang semakin bertambah, Tuhan yang semakin besar. Aku semakin berkurang, aku semakin kecil. Saudara, mari kita kemudian belajar bagaimana menjalani hidup dengan karakter kerendahan hati. Tetap melakukan apa yang menjadi panggilan dan bagian kita. Meskipun apa? Di sekitar kita ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Meskipun apa? Situasi di sekitar kita tidak seperti yang kita harapkan. Berapa banyak saudara yang terganggu ketika mendengar komentar atau kritikan orang lain? Memang kita membutuhkan kritik yang membangun, betul. Tetapi ketika ada orang berikan komentar, berikan kritikan, berapa banyak di antara kita yang merasa terganggu? Saudara, kadang-kadang orang-orang terkenal atau artis-artis itu tidak kuat dengan yang namanya netizen, betul? Netizen itu kejam sekali. Begitu muncul komentar-komentar itu sangat menghancurkan hidupnya. Dan berapa banyak di gereja ini orang yang ditegur, orang yang diberi masukan, kemudian ngambek. Kalau bahasa sini adalah apa saudara? Merajuk, tersinggung, mengundurkan diri. Ketika apa? Ketika kenapa orang lain yang dipilih, bukan saya. Padahal saya lebih lama di sini. Saya lebih berpengalaman. Saya punya latar belakang yang sangat hebat. Berapa banyak di antara kita yang ngambek, mengundurkan diri. Ketika melihat kenapa orang lain yang dipromosi, bukan saya yang sebenarnya lebih layak. Saudara, waktu kita ada ancaman, waktu kita ada saingan, mari belajar apa? Tetap melakukan apa yang jadi bagian kita. Saudara lihat di pasal 3 ayat 22. Di situ dikatakan Yesus itu pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Saudara, kalau lihat di bagian berikutnya kita akan tahu sebenarnya yang membaptis bukan Tuhan Yesus tetapi murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian di ayat ke-26, murid-murid Yohanes itu lapor. Mereka berkata, Rabi, orang yang bersama dengan kau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian yaitu Tuhan Yesus. Mereka katakan apa? Dia membaptis juga. Dan semua orang itu pergi kepadanya. Saudara bayangkan, kalau saudara di dalam kondisi orang-orang itu pilih yang lain, jemaat itu pilih yang lain, apa yang menjadi respon saudara? Pasti kita merasa gentar, merasa terusik, merasa terganggu. Tapi perhatikan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ayat 23. Dikatakan akan tetapi Yohanes pun membaptis juga. Saudara, ini gak bicara saingan. Tapi dia tahu apa panggilannya, apa yang menjadi bagiannya. Dan dikatakan apa? Dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Datang kepada Yohanes Pembaptis. Saudara, Yohanes Pembaptis tahu dengan jelas siapa Tuhan, siapa dirinya. Dan waktu dia tahu apa yang menjadi bagiannya, dia tetap melakukan apa yang jadi bagiannya. Membutuhkan apa? Kerendahan hati. Kalau kita sebagai manusia melihat, waduh, ini domba-dombaku, orang-orangku ini diambil oleh orang lain. Lakukan tetap apa yang menjadi bagian kita. Gak usah terganggu, gak usah terusik. Saudara, apa yang menjadi respon kita melihat orang lain lebih sukses, lebih berhasil? Saudara, kita perlu belajar, ya, nggak bisa berdiam diri dengan kondisi yang ada pada saat ini. Terus di-upgrade, terus belajar. Kemarin di dalam refreshing course pelayan-pelayan ibadah, saya membagikan tentang definisi spirit of excellence, yaitu proses menjadi lebih baik dari saya yang sebelumnya. Kita harus terus
belajar memperbaiki diri. Tetapi waktu kita lihat orang lain lebih sukses, orang lain lebih berhasil, it's okay. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, langkah demi langkah. Dengan apa? Dengan karakter kerendahan hati. Mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Saudara, kalau yang sudah tahu kenapa Tuhan menciptakan saudara di dunia ini, lakukan bagian itu. Tapi kalau saudara belum tahu, saudara masih berpikir apa ya maksud dan rencana Tuhan. Ayo belajar mengenal Tuhan dan jadikan Tuhan yang terutama di dalam hidup kita. Saudara, ada sebuah pujian yang di dalam bahasa Inggris itu berjudul Yet Not I, But Through Christ in Me. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya bukan aku, tetapi melalui Kristus itu di dalamku. Kadang-kadang ada orang yang suka memuji kita. Waduh, bagus sekali ya. Waduh, luar biasa ya, hebat ya. It's okay, terima saja, terima kasih. Tetapi semua hanya karena Tuhan yang bekerja di dalam dan melalui aku. Soalnya di bagian terakhir dari lagu ini dikatakan, harapanku hanyalah pada Yesus dan segala kemuliaan baginya. Bisakah saudara berkata keseluruhan hidupku ini hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kehebatan, bukan untuk pujian bagi diriku. Tapi segala sesuatu hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan kemudian dikatakan saat usai nanti, saat akhir hidupku, saat pertandingan hidupku ini berakhir, ku akan terus memuji, aku akan terus menyanyikan apa? Karena Dia, Kristus dalamku. Yet not I, but through Christ in me. Saudara, 1 minggu sebelum Paskah, yaitu Minggu Palem, saya waktu itu khotbah, dan itu adalah hari-hari minggu-minggu di mana saya sungguh merasakan kelelahan, ya. Karena kalau hamba Tuhan ibadah dan musik seperti saya, itu benar-benar minggu sengsara. Karena tiap hari ada persiapan dan sebagainya. Hari itu saya merasa kurang enak badan, tetapi pada waktu pagi saya tiba di gereja, itu ada kekuatan yang Tuhan berikan. Dan luar biasa Tuhan berikan kekuatan itu. Setelah kebaktian yang pertama, saya mulai demam, saya minum obat, istirahat sebentar. Lanjut lagi ke kebaktian kedua, Tuhan kasih kekuatan. Setelah itu selesai, saya berkata, yet not I, but through Christ in me. Setelah itu saya tumbang, istirahat beberapa hari. Kemudian besoknya saya pergi ke dokter, kemudian istri saya bilang sama dokter, dok, harusnya minggu ini gak boleh sakit. Langsung suntik vitamin C, minum obat, istirahat. Dan puji Tuhan, sebelum hari kebangkitan itu saya sudah bangkit. Dan itu kekuatan apa? Yang berasal dari Tuhan. Dan itu menjadi momen yang berkesan apa? Yet not I, bukan saya, bukan aku. But through Christ in me. Saudara, untuk mengingat akan pesan firman Tuhan ini, saya mengajak setiap saudara mengikuti gerakan saya. Ya, ikuti gerakan saya. Yang terutama di dalam hidup ini. Bersama-sama, yang terutama di dalam hidup ini. Lihat saya, meninggikan nama Yesus. Bersama-sama, meninggikan nama Yesus. Sama lagi, yang terutama di dalam hidup ini. Lihat saya, memuliakan namanya. Bersama-sama memuliakan namanya. Mari kita bersama-sama dari awal sampai akhir ya. 1, 2, 3. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Mari kita berdiri dengan gerakan nyanyikan pujian ini sebagai satu komitmen kita bahwa yang terutama di dalam hidup ini
adalah meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Saudara, kita akan menyanyikan pujian ini dua kali. Yang pertama seperti tadi dengan gerakan. Yang kedua kali tetap dengan gerakan, tapi nyanyi dalam hati. Mari kita nyanyikan pujian ini, yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Nyanyi dengan gerakan dan nyanyikan dalam hati. Tundukkan kepala, berdoa di hadapan Tuhan. Pada saat ini mungkin hidup setiap kita bukan mengutamakan Tuhan, tapi kita sedang hidup suka-suka dengan diri sendiri. Mari pada saat ini semua berdoa, minta ampun kepada Tuhan kalau selama ini fokus hidup kita bukan adalah Tuhan. Dan nyatakan kerinduan, Tuhan, aku mau menjadikan Engkau yang terutama dalam hidupku. Biarlah Engkau semakin besar, semakin bertambah. Aku semakin berkurang. Semua berdoa di hadapan Tuhan. Siapakah yang berkata pada saat ini, Tuhan, hidupku ini adalah untuk Tuhan. Dan sisa umur hidupku, aku mau persembahkan kepada Tuhan. Melalui setiap panggilan pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan, aku mau persembahkan kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau semakin besar, semakin bertambah. Siapa yang berkata demikian, saudara boleh taruh tanganmu di dadamu. Berdoa kepada Tuhan. Menyerahkan hidupmu, seumur hidupmu kepada Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini,
memuliakan namanya. Tuhan, inilah kerinduan setiap kami, bahwa yang terutama di dalam hidup kami adalah meninggikan dan memuliakan Engkau. Tuhan, ampuni kalau selama ini ternyata kami hidup suka-suka. Ampuni kami kalau selama ini pusat hidup kami adalah kami sendiri. Tuhan, ampuni kami kalau ada dosa kesombongan di dalam hidup kami. Hari ini ya Tuhan, kami sungguh rindu untuk kami mentuhankan Engkau, memuliakan Engkau melalui keseluruhan hidup kami. Kau melihat setiap hati, tangan-tangan yang ada di dada mereka, yang mengatakan bahwa Tuhan, aku seumur hidup ini, sisa hidup ini, aku mau memberi diri, mempersembahkan hidupku hanya untuk Tuhan. Tuhan, berkati kerinduan dan komitmen setiap mereka. Tuhan yang menolong sehingga sisa hidup ini sungguh-sungguh boleh dipersembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia menjadi kerinduan kami, menjadi komitmen kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali.